Jateng Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara. Hari ini spesial bersama Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Agus Waryanto, SIPMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya banyak pertanyaan dari masyarakat Jawa Tengah tentunya, karena sebentar lagi ini kan ibadah Lebaran Haji ya. Ini Lebaran Haji akan segera kita laksanakan nih Kang Mas dan Mbak Yu, dan juga Lebaran Idul Kurban tentunya biasanya mereka akan permintaan hewan kurban pastinya akan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti kita akan ngobrolin itu semuanya nih Kang Mas dan Mbak Yu, mumpung hadir bersama kita ada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Boleh langsung dikirimkan pertanyaannya ya di 0813 9965 9922. Namanya siapa, dari kota mana, baru pertanyaannya. Nanti kita akan bahas semuanya setelah yang satu ini. Kang Mas dan Mbak Yu, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Ya, Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara masih bersama dengan Pak Agus selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Nah, sebelum kita akan ngobrol banyak nih Kang Mas dan Mbak Yu, tentunya kita pengen tahu nih Pak Agus, karena kan ini udah mulai sibuk-sibuknya untuk mengecek bagaimana sih kesiapan di lapangan seperti apa. Karena permintaan masyarakat tentunya kalau di bulan atau menjelang Idul Kurban ini selalu tinggi nih Pak. Nah, sebelumnya bagaimana nih Pak, stok hewan kurban dulu nih di Jawa Tengah? Apakah surplus atau defisit atau seperti apa? Monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kondisi peternakan khususnya di Jawa Tengah ini merupakan salah satu lumbung ternak. Jadi setelah Provinsi Jawa Timur, sehingga karena sebagai lumbung ternak otomatis Jawa Tengah surplus untuk ternak itu. Jadi termasuk komoditas ternak ini yang biasanya adalah sapi potong ya. Yang dimaksud sapi potong ini kita mempunyai populasi yang luar biasa sekitar 1,8 juta ekor. Itu nomor 2 setelah Jawa Timur. Kemudian kita mempunyai populasi kambing. Ternak kambing itu hampir ya sekitar 4 juta ekor. Kemudian populasi domba. Kambing itu nomor 1 se-Indonesia. Kambing nomor 1 ya pemahamannya. Ya. Oke. Kemudian domba sekitar 2,2 juta. Ini nomor 2 setelah Jawa Barat. Siap. Nah, jadi domba adalah nomor 2 di Jawa Tengah setelah Jawa Barat. Ya, sehingga tidak perlu khawatir karena daerah surplus dan daerah lumbung ternak, sehingga di dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha, otomatis ternak di Jawa Tengah untuk keperluan itu data sangat cukup. Oke, sangat cukup ya. Sangat cukup. Bahkan ini mungkin ada nggak sih Pak membantu daerah-daerah sekitar, misalkan provinsi-provinsi sebelah gitu juga membutuhkan bantuan atau kiriman dari Jawa Tengah gitu Pak? Oh ya, otomatis. Jadi karena kita daerah surplus, otomatis akan mengirim pada daerah-daerah yang kekurangan seperti Jawa Barat. Istilahnya DKI Jakarta dan sekitarnya ini biasanya juga dikirim dari Jawa Tengah, sehingga kami pun juga tidak serta-merta untuk lalu lintas ternak ini menjadi terhambat, tetapi memang harus mencukupi untuk daerah-daerah yang juga kekurangan ternak ini otomatis ya. Siap. Jadi memang salah satu pemasok untuk daerah-daerah sekitar yang mungkin kekurangan ternak juga salah satunya adalah dari Jawa Tengah, seperti itu ya Pak ya. Nah, yang paling penting juga biar masyarakat juga tetap tenang nanti untuk membeli atau memilih hewan kurbannya, pastikan juga Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah itu pun juga melakukan pemeriksaan nih kelayakan hewan kurban. Nah, sejauh ini sudah melakukan apa saja ini Bapak? Ya, jadi untuk konsolidasi, rapat-rapat koordinasi kita sudah minggu kemarin sudah kita laksanakan dengan Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Kemudian kita juga dibantu dari kantor gubernuran, yaitu dari Biro Kesejahteraan Kesra ya. Jadi karena kaitan dengan Idul Kurban ini kan kaitan dengan keagamaan, sehingga masuknya di Biro Kesra. Kemudian dari Biro Isda
juga dari Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam juga ikut membantu terhadap pasokan ternak yang tentu saja ternak yang sehat untuk dikorbankan itu. Oke, jadi jangan khawatir nih buat masyarakat ya tentunya. Dan yang sempat ini keluar juga nih Pak, fatwa MUI juga sudah mengeluarkan bahwa tentang penyakit hewan atau hewan-hewan kurban saja yang boleh dikurbankan. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak? Ya, jadi fatwa MUI ini sebenarnya sudah keluar beberapa tahun yang lalu kaitan dengan munculnya penyakit mulut dan kuku atau penyakit PMK. Sehingga karena hewan kurban ini harus juga ternak yang dikorbankan ini juga ternak yang memenuhi syarat syariah, kemudian juga sehat. Maka fatwa MUI juga sudah mengeluarkan untuk bagaimana ternak-ternak yang itu bisa sebagai syarat untuk korban, antara lain misalnya tidak cacat, kemudian tidak sakit. Sakit itu pun juga ada kriterianya. Jadi misalnya pada waktu itu penyakit mulut dan kuku ini kalau ternak sama sekali nggak bisa berdiri, ini tentu saja harus betul-betul tidak dijadikan hewan korban karena itu nanti tidak memenuhi syarat dari aspek keagamaan. Termasuk nanti kita juga ada di samping karena penyakit mulut dan kuku itu ada penyakit LSD atau penyakit kulit pada ternak. Di antara dua ini memang bukan termasuk penyakit yang zoonosis ya. Penyakit zoonosis itu yang bisa menular kepada manusia, tetapi kita harus waspada. Kemudian yang harus kita waspadai yang itu menular itu yang kemarin agak ramai itu penyakit antrak misalnya. Nah, ini kalau antrak ini zoonosis. Zoonosis yang bisa menular dari ternak kepada manusia. Ini memang harus betul-betul diwaspadai, apalagi sekarang musimnya ini kan jatuh musim kemarau ini. Kebetulan musim kemarau, kemudian pakan ternak sudah mulai berkurang. Ini biasanya kalau tidak hati-hati ini penyakit-penyakit banyak yang muncul, termasuk penyakit-penyakit cacing ya pada ternak ini. Biasanya kan kenapa penyakit cacing ini banyak diderita oleh ternak kita? Karena ternak kita itu umumnya beberapa daerah itu mengkonsumsi dari rumput lapangan. Iya, betul. Rumput lapangan ini kan banyak penyakit-penyakit yang di situ, terutama telur-telur cacing itu yang dikonsumsi ada di rumput lapangan sehingga itu bisa tertelan masuk ke dalam tubuh hewan. Nah kadang kan kita sebagai masyarakat awam kan ini ya Pak ya susah gitu untuk mengidentifikasi apakah ini hewan ini sehat nih, dikategorikan sehat, hewan ini memang layak dibeli. Nah mungkin ada tips nggak Pak? Mungkin tips dari Pak Agus sendiri, kira-kira sebelum membeli harus diceknya apa saja yang harus dicek gitu Pak? Ya, jadi gejala klinis ya, kondisi tubuh yang dari luar eksterior ini harus kita pahami. Biasanya kalau kemarin muncul penyakit mulut dan kuku ini kan ada tanda-tandanya, misalnya di mulutnya juga tertimbul lepuh-lepuh, kemudian di kukunya ini juga muncul lepuh-lepuh yang itu juga membahayakan. Nah, sepanjang itu kita tangani, itu nanti saya kira bisa, karena bagi ternak yang sakit ini tentu kan harus kita obati ya. Kalau memang itu masih bisa diobati dan saya kira itu memungkinkan sebagai ternak korban, ya saya kira bisa dilaksanakan. Tetapi yang lebih penting adalah pencegahan, karena beberapa tahun ini sudah dilaksanakan vaksinasi untuk mencegah, sehingga temuan-temuan untuk penyakit mulut dan kuku ini sudah mulai berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, karena kita terus berupaya. Yang harus kita upayakan ini, kita memang bekerja sama dengan Bapak Ibu yang ada di Dinas Kabupaten Kota untuk memantau pasar-pasar tiban atau pasar-pasar hewan yang itu biosecurity-nya memang harus kita jaga. Termasuk ternak-ternak yang sakit ini jangan sampai menulari. Jadi kalau itu di salah satu misalnya klaster pada pasar tiban misalnya, itu datang di situ kan muncul ternak yang agak sakit itu biasanya agak lesu, misalnya agak lesu, geraknya juga tidak leluasa. Kadang-kadang kalau jalan, kalau kakinya pas sakit itu ya tidak seimbang misalnya. Betul. Nah ini harus diwaspadai, itu secara eksterior. Tetapi kami juga menurunkan teman-teman dokter hewan yang memang kompetensi di bidangnya untuk memeriksa secara langsung apakah ternak-ternak ini betul-betul bisa dijadikan ternak korban pada saat itu
pra ya, pra. Jadi belum dikorbankan itu kita sudah tahu karakteristiknya. Ternak ini misalnya, habis dari perjalanan jauh, kemudian stres, kemudian harus dipelihara menggunakan dikasih vitamin, kemudian dikasih perlakuan khusus. Kalau terjadi lecet-lecet harus diobati dan sebagainya. Tetapi nanti pada waktu pelaksanaan ya juga teman-teman dokter hewan itu juga ngecek pasca. Jadi kalau postmortem istilahnya, kalau tadi kan sebelumnya, jadi nanti postmortem itu juga diperiksa, diperiksa itu pada beberapa organ itu apakah memang terjadi tadi gejala-gejala penyakit yang terdeteksi juga. Oke, seperti itu ya. Jadi tetap ada pengawasan seperti itu dan pengecekan juga ya Pak ya. Antemortem itu sebelumnya, postmortem itu sesudah. Oke, jadi insya Allah nanti pun juga akan aman ya, seperti itu ya Pak ya. Siap. Karena salah satu tugas dari pemerintah itu memberikan keamanan bahwa ternak-ternak yang menjadi hewan kurban ini ya harus dijamin keamanannya, baik dari aspek kesehatan hewan maupun nanti pada aspek setelah itu ternak dipotong. Iya, betul. Jadi harus ada perlakuan-perlakuan pasca panen sehingga ternak sampai didistribusikan kepada yang berhak menerima ini tentu saja dalam kondisi yang baik. Iya, benar-benar. Baik, ya jadi tidak busuk, kemudian tidak tercemar bakteri-bakteri yang merugikan bagi kesehatan. Oke, itu tadi ya, itu adalah pengawasannya untuk pemotongannya seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang ini dari akhir tahun kemarin, bahkan tahun kemarin pun juga sudah mulai rame dan sekarang pun juga mungkin akan diterapkan yaitu tentang halal nih Pak, ya, sertifikat halal. Bahkan RPH yang sudah halal pun juga sudah banyak di Jawa Tengah. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak? Mungkin ada sosialisasi tidak untuk misalkan penyembelihan yang halal seperti apa, yang sesuai dengan syariat seperti apa? Monggo silakan. Ya, jadi kita memang secara proaktif untuk mempersiapkan para juru sembelih halal atau juleha atau juga tukang jagal halal atau kang jalal. Ini sudah kita persiapkan dan beberapa kali kemarin bersama dengan Kemenak Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, kita sudah bertemu juga bersama Majelis Ulama Indonesia bersama-sama untuk mensosialisasikan bahwa kaitan dengan penyembelihan ini ada persyaratan-persyaratan supaya nanti betul-betul penyembelihan secara halal. Itu sudah ada sehingga kita secara kompeten sudah ada SDM yang dilatih melalui juleha itu sehingga pada saat itu kembali kepada daerahnya masing-masing ini juga sebagai penyembelih yang sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi sehingga hasilnya akan halal. Seperti itu ya. Jadi memang sudah ada pembekalan untuk bagaimana agar nanti pun juga saat penyembelihan pun bisa sesuai dengan syariat seperti itu ya Pak ya. Baik. Yang mau tanya boleh nih Kang Mas dan Mbak Yu, mumpung baru beberapa menit nih sebelum kita akan istirahat. Jadi langsung saja boleh bertanya di 0813 9965 9922 ya. Habis ini nanti kita akan jawab pertanyaannya dan kita akan lanjut lagi di Jateng Bicara ya, tetap jangan kemana-mana. Kura-kura bawa palu. Jateng Bicara mau break dulu. Jateng Bicara Kang Mas dan Mbak Yu masih bersama dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bapak Insinyur Agus Waryanto SIPMM yang sudah menemani kita semua nih Kang Mas dan Mbak Yu. Tadi di awal kita sudah bertanya bagaimana stoknya, karena stoknya pun aman insya Allah. Nah sekarang kita juga mau bertanya nih Bapak, karena penjual dadakan ini sekarang kan banyak juga, tiba-tiba yang dulunya tidak berjualan hewan sekarang beramai-ramai semuanya ikut jualan hewan. Nah kadang kan kita untuk kesehatan hewan kurban sendiri kan kadang tidak diperhatikan. Mungkin karena mereka adalah penjual dadakan dan tiba-tiba hewan-hewan pun disatukan ya, antara yang sehat yang mana, yang sakit yang mana kan tidak tahu nih. Nah kira-kira ada nggak sih pengawasan itu Pak untuk mengawasi apakah ini hewan benar-benar sehat nih atau ini hewan tidak boleh dicampur yang sehat dan yang sakit, ada tidak Pak seperti itu? Ya, jadi jelas bahwa untuk pengawasan ini di menjelang Idul Adha memang kita ada kegiatan-kegiatan untuk lebih intensif untuk turun ke lapangan bersama dari Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Jawa Tengah.
Karena memang ada beberapa yang sudah mulai membangun lapak-lapak, membangun pasar tiban itu, otomatis kita sudah mulai juga turun ke lapangan, terutama nanti secara intensif kita mulai 10 Juni ya, sampai nanti menjelang sampai hari H-nya, untuk memberikan tadi ternak-ternak ini jangan sampai ternak yang sakit, kemudian kalau sakit ya kita upayakan, kalau sakitnya ringan masih bisa kita berikan pengobatan. Yang penting adalah bagaimana menjaga kesehatan ternak ini mulai dipersiapkan sampai kepada hari H-nya. Karena bukan hanya ternak, kalau sekarang itu ada pasar-pasar yang dadakan tadi, istilahnya pasar tiban ya, itu juga lingkungannya yang harus dijaga. Apalagi sekarang sudah mulai, terutama kan kalau tidak dijaga ini kan menimbulkan aroma ya, aroma yang kurang sedap dan itu sangat mengganggu lingkungan. Sehingga upaya-upaya yang ada ini kepada Bapak Ibu Kabupaten Kota ini sudah siap-siap, karena kan Idul Adha ini kan setiap tahun ya, sudah dilaksanakan dan ini sudah menjelang dan kita mengantisipasi, dan tentu saja tadi penyegaran kepada petugas sudah, kemudian kepada petugas-petugas yang di lapangan nanti. Di lapangan kita sudah mulai tanggal 10 ini secara intensif sampai kepada hari H. Jadi nanti akan ada petugas mulai tanggal 10 sampai dengan hari H untuk memantau pasar tiban seperti itu ya Pak, dan juga pasar-pasar lainnya, agar memastikan memang hewan ternaknya ini aman dan juga sehat seperti itu ya. Nah, yang selain pasar tiban banyak juga dijumpai adalah harga ini Pak. Kadang harganya ini tidak masuk akal. Nah, kira-kira ada nggak sih batasan-batasan harga, atau memang ada ketentuan harga dari Dinas Peternakan nih segini gitu? Ya, kalau harga ini kan ditentukan pasar ya. Jadi kalau menjelang Idul Adha atau BKN, Hari Besar Keagamaan Nasional ini misalnya, ini sering harga-harga ini kan meningkat ya berkisar antara 5-10%, dan itu saja kan nanti akan kembali lagi pada saat hari-hari normal. Ini sudah biasa. Sehingga kalau sekarang harga bobot hidup, biasanya bobot hidup ancar-ancarnya, karena ini kan ternak potong ya, bukan ternak untuk di sebagai ternak kesayangan. Jadi biasanya ancar-ancarnya dari bobot, dari bobot badan. Misalnya sekarang mungkin harganya sekitar 50.000 per kilo bobot hidup untuk sapi ya. Nanti sampai menjelang ini bisa naik lagi. Beberapa memang sudah mulai naik ya di daerah tertentu, karena tergantung dari pasokan dari mana dia. Kalau kita misalnya, kalau di sini sentra kita kan ada di sekitar Kabupaten Blora. Kabupaten Blora ini mempunyai potensi yang cukup tinggi populasinya, kemudian nanti sekitar Gerobokan, kemudian nanti Blora, Rembang, ini juga nanti juga akan karena berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, kadang-kadang kita dapatkan dari Bojonegoro, dari Tuban, tetapi juga teman-teman di perbatasan di sekitar Bojonegoro ini juga mendapatkan dari pasar-pasar yang ada di Rembang, di Blora. Ini kadang-kadang itu adalah proses yang mengalir begitu saja. Tetapi yang jelas memang kalau di pasar hewan ini lebih umum ya, karena sudah biasa dibuka. Tapi kalau yang di pasar-pasar tiban ini memang harus khusus, karena pemantauannya harus betul-betul khusus untuk bisa menjaga kesehatan hewan tadi. Baik. Kira-kira seperti itu nih Kang Mas dan Bayu. Kita kan coba menjawab pertanyaan ya Pak. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Ada Herman yang ada di Sendangguo. Apakah ada intervensi dari pemerintah untuk harga pasaran hewan kurban, atau sepenuhnya diserahkan ke pasar? Sekalian pengen tahu Pak, grand design untuk kuantitas dan kualitas hewan ternak itu kayak gimana? Terus misal ada metode ternaknya, ketersediaan bibit unggul, ketersediaan pangannya, keahlian peternaknya, atau bahkan industrinya. Wah, ini detail sekali nih kayaknya. Monggo silakan Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau kita memilih ya, kalau di pasar itu kan kita memilih ternak. Ternak ini tentu saja karena untuk menjadi hewan korban ya ternak yang siap dipotong. Tentu saja memenuhi persyaratan-persyaratan tadi ternak korban tadi, persyaratan misalnya umur ternak ini harus sudah
berumur. Tapi permasalahannya kan ternak-ternak di pasar ini kan kita nggak tahu tentang umur, hanya perkiraan. Betul. Apalagi yang beli ya Pak ya, kadang ini umurnya berapa ini? Karena tidak dicatat, tidak ada akte kelahirannya, tidak ada kadang-kadang. Jadi itu dari gigi ya, dari gigi ternak. Nanti kalau sudah poel 1, misalnya umur 1 tahun dan sebagainya, ini sudah ada ini biasanya. Nah, ini harus menjadi patokan, jangan sampai nanti ternak yang dikorbankan ini tidak memenuhi syarat gara-gara umurnya kurang. Ya toh, misalnya tidak poel dan sebagainya. Ini kan jadi nanti menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang harus kita betul-betul kita perhatikan di lapangan. Termasuk tadi kalau itu ternak itu adalah ternak-ternak yang akan dipotong, otomatis ternak ini memang betul-betul memenuhi bobot hidup, kemudian dia ternak yang sehat. Kemudian ada lagi pemilihan-pemilihan berdasarkan tertentu, misalnya ada yang senang itu ternak lokal, ternak lokal. Tapi juga ada yang senang juga ternak yang silangan, karena di pasaran itu kan ada ternak lokal, misalnya sapi peranakan Onggol itu warnanya putih, sapi Brahman dan sebagainya. Tapi juga ada yang senang ternak silangan, gitu ya. Itu jadi Mas Herman di Sendangguo itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Nah, kalau untuk ini Pak, tadi juga ditanyakan tentang grand design kuantitas dan kualitas hewan ternak itu seperti apa? Misalkan metode ternaknya, ketersediaan bibit unggul, ketersediaan pangan, keahlian peternaknya, bahkan industrinya. Mungkin ini untuk pertaniannya kali ya. Jadi untuk dari mulai kecil sampai dengan gede seperti itu Pak, monggo. Ya, jadi kan memang bagi yang mulai beternak kemudian sampai dipotong kan tahu prosesnya ya. Mulai ternak itu lahir, kemudian dibesarkan, kemudian bobot potong, kemudian dipotong dan pasca potong. Tetapi kan kalau peternak yang ada tadi kan peternak yang tidak memelihara tapi sekarang tinggal beli, ya toh, tinggal beli ini berarti harus pandai menseleksi atau memilih ternak-ternak yang cocok dari aspek bobot hidup, kemudian dari aspek umur maupun dari aspek persyaratan-persyaratan syariah tadi, supaya nanti ternak yang dikorbankan ini betul-betul ternak yang sehat. Karena di Jawa Tengah ini memang kalau kita grand design ya, kita perkiraan kalau untuk tahun ini untuk sapi potong ini yang akan menjadi hewan korban itu kita biasanya kebutuhan sekitar 150.000 sampai 200.000 ya. Kita sudah siapkan dari situ sekitar ya 200 sampai 225.000. Sehingga kita itu pun masih ada cadangan. Ada cadangan. Kalau untuk kerbau ini sekitar 5.500 lah. Yang itu dipotong kebutuhannya kita siapkan sekitar 5.600. Berarti sudah cukup. Ini biasanya kerbau ini di daerah Gunung Muria biasa, sekitar Gunung Muria. Sana biasanya kan sudah terbiasa dengan ternak kerbau ya. Kerbau, betul. Nggak apa-apa karena ini juga memenuhi syarat, saya kira bisa menjadi ternak korban. Kalau kambing ini kalau Jawa Tengah sekitar 260.000 lah yang dipotong itu setiap ini. Kita siapnya lebih dari itu, sudah 270-an ribu. Kemudian kalau domba itu ya sekitar agak sedikit lagi, sekitar 90.000. Kita siapkan 100.000 ya saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Jadi aman ya, bahkan tadi surplus ada cadangan. Cuma memang dari pemerintah tidak bisa intervensi harga. Iya, betul. Jadi harga ini dibentuk dari permintaan, pasokan dan permintaan. Tadi sudah saya ancar-ancarnya bobot badan. Ancarnya karena kan ini kan akan dipotong. Betul. Bobot badan. Kemudian persyaratan tadi, persyaratan usia, kemudian persyaratan untuk yang cocok untuk sehari, misalnya tidak pincang, kemudian ternak itu tidak cacat, itu yang harus betul-betul pandai memilih. Tapi biasanya kan ada yang dari masyarakat ini bisa juga istilahnya itu tidak memilih sendiri, diserahkan kepada panitia. Iya betul, kita terima beres seperti itu ya. Nah ini harus hati-hati, karena nanti kalau uangnya itu kurang, nggak mungkin panitia akan nambah. Tapi padahal harga ini kan naik terus. Betul. Yang penting ada barangnya cocok, harganya berapa itu yang harus dipatok. Kalau nggak segera diambil keputusan nanti bisa naik terus harganya. Gitu. Sehingga kalau diserahkan kepada panitia ya tentu saja ini memang harus. Jadi kepada panitia itu sebenarnya untuk korban yang mulai tahun lalu sudah bagus. Itu adalah korbannya kalau kita biasanya kan ditangani oleh panitia lokal, panitia masjid dan sebagainya.
Tapi juga ada inovasi dari beberapa daerah itu dipotongkan di rumah potong hewan. Betul. Jadi seperti di Kota Semarang, di RPH Semarang. Iya. Kemudian dipotongkan lagi di RPH Salatiga. Ini kan jasa pemotongan, sehingga pada saat memotong, menguliti dan sebagainya ini sudah diserahkan kepada jasa tadi, jasa RPH, rumah potong hewan. Kemudian panitia itu hanya menerima dagingnya tadi, kemudian dibagi-bagi, dibagi-bagi kepada yang berhak. Betul. Nah ini kan tinggal lebih ringan. Yang berat itu pada saat memotong, kemudian nguliti, kemudian mencacah itu, memotong-motong daging. Benar-benar. Tapi maksudnya kalaupun ke RPH pun juga itu juga sesuai dengan syariah gitu ya, maksudnya. Sesuai dengan syariah, tetapi ada tambahan untuk biaya. Karena biasanya misalnya, kalau satu sapi itu sudah sapi masuk, kemudian sapi ditangani jasa RPH, kemudian harus menambah misalnya biaya 1 juta. Nah, berarti harus ada itu. Kalau tidak ada itu, panitia dari mana? Iya, betul. Nah, jadi memang ada tambahan biaya gitu ya, ada Pak ya? Tambahan biaya, karena itu jasa. Jasa, dan nanti betul-betul di sana juga sudah ada juru sembelih halal. Juru sembelih halal, sehingga keluar itu sudah bersih. Karena kan harus pada saat itu memotong kan harus darah, harus betul-betul dijaga, jangan sampai kemana-mana, darahnya harus ini. Kemudian jerohannya, kemudian mengulitinya, ya ini kan juga memotongnya, ini kan juga tenaga. Nah, sehingga apabila untuk daerah-daerah atau panitia-panitia yang mempunyai hewan kurban banyak, itu kan bisa capek itu. Betul. kalau tidak di sebagian disampaikan kepada jasa. Kadang bisa sampai besokannya gitu ya, lanjut ya Pak ya. Tapi biasanya panitia itu memaksakan kalau hari ini ya sampai malam pun 1 hari jadi selesai. Nah ini kan menjadi hal yang harus kita pertimbangkan karena kesehatan dari panitianya sendiri, kemudian belum lagi mendistribusikan. Betul. Nah ini makanya kan ini yang harus ditata kelola setelah sebelum sembelih, setelah sembelih sampai kepada distribusi kepada yang berhak menerima. Oke, kira-kira seperti itu ya Mas Hirman, sudah sangat jelas tadi dijawab oleh Pak Agus ya. Berikutnya ke Kendal kita Bapak ada Yuni ya, ini entah ibu entah mbak, kita panggilnya Mbak Yuni saja. Menjelang hari raya kurban, bermunculan banyak lapak jual hewan kurban. Masalahnya Bapak, lapak-lapak ini banyak yang dekat pemukiman. Pengaturannya seperti apa Pak? Seringkali baunya itu mengganggu. Monggo silakan. Iya. Jadi ya itulah. Jadi kan pemukiman itu sudah ada. Sehingga untuk penataan ini memang di pemerintahan tingkat bawah, di kelurahan atau di desa ini memang harus betul-betul menata, karena ini menyangkut kepada ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi kalau nanti terlalu dekat kan ada yang alergi ya. Betul. Ada yang alergi, waduh bau ini gini. Apalagi kalau sudah ini mesti aroma-aroma aroma-aroma ternak ini kan, walaupun sudah selesai pasarnya ini juga masih berapa hari itu masih aromanya masih Nah, ini tentu saja ya harus saling menyadari. Jadi pada saat ini yang mempunyai lapak ya juga harus betul-betul merawat ternak dan lingkungannya supaya tidak betul-betul mencemari. Kemudian di perumahan-perumahan ini ya memang harus diatur. Diatur jangan sampai nanti mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Nah, ini tentu saja memang betul kalau ini sangat mengganggu ya tentu saja harus dimusyawarahkan, jangan sampai nanti justru mengganggu gara-gara hanya mengejar mencari untung dari hewan kurban. Tapi kalau mengganggu masyarakat kan jadi ini. Nah, ini mestinya pada daerah tertentu ya itu harus mestinya diizinkan di situ. Kalau nanti liar kan jadi ini ya. Ini kan antisipasi dari pemerintahan tingkat bawah, pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan untuk daerah mana yang boleh dibuka kayak gitu. Karena ini adalah untuk tidak semuanya kita kan ke pasar hewan. Betul. Jadi betul-betul kalau dibuka syaratnya harus begini, sehingga tidak mengganggu kepada kelancaran ketertiban masyarakat. Apalagi kalau sudah menjelang ini nanti
apalagi belum dapat hewan kurban, ini kan jadi panik itu. Ya, betul. Oke, berikutnya ada lagi Bapak dari Gunung Pati ini, Pak Paiman. Usul Pak, tabungan haji sudah ada, mungkin perlu ada tabungan kurban Pak, biar kita yang Korea ini bisa tercatat pernah berkurban, meski mungkin sekali seumur hidup. Monggo. Ya, jadi untuk berkurban ini kan memang menjadi hal yang bagi yang sudah mampu ya harus berkorban di situ. Cuma memang dan itu ada persyaratannya. Bedanya sedekah dan korban itu kan dari situ. Seperti ada memang dalam upaya-upaya untuk melatih ya, itu beberapa sekolah itu juga urunan, kemudian nanti disembelih rame-rame gitu, padahal urunannya itu dari sekian siswa. Itu kan hanya latihan. Betul. Tapi kalau itu bukan berkorban, itu kan pribadi ya. Pribadi. Jadi kalau sudah melengkapi pribadi. Tapi kalau tadi misalnya satu sekolahan mau berkorban tapi urunan. Ini sebenarnya bukan berkorban, ya berkorban ternaknya, tapi ini mungkin latihan untuk berkorban. Betul. Atau mungkin nanti bentuknya sedekah lah itu. Tapi kalau korban ini kan perorangan. Kalau misalnya untuk sapi bisa untuk 7 orang misalnya. Kalau kambing untuk 1 orang dan sebagainya. Itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi namanya bukan korban nanti. Ya toh? Nah, termasuk tadi ada tabungan, itu monggo masing-masing. Kan masing-masing itu gini ya, karena ini adalah kepentingan pribadi kita juga. Nanti otomatis ya harus dipersiapkan, bisa dengan menabung atau bisa dengan beberapa itu jauh hari sudah ada yang membelikan tapi dititipkan. Dititipkan. Sama juga pada waktu kita membeli jauh hari harganya murah, kemudian dititipkan panitia. Sehingga setiap hari harus memberikan makanan, kontribusi. Jangan hanya dititipkan aja. Dititipkan itu ada biaya untuk mengasih rumput, biaya untuk memelihara, sehingga pada waktu sampai hari H adalah demikian. Sehingga itu yang harus ini. Saya kira itu teknis, yang bisa juga menabung juga bisa. Kemudian yang tadi yang secara rame-rame itu juga bisa, tetapi harus dipilah nanti mana yang itu betul-betul untuk ibadah dan mana yang tadi hanya berupa latihan sedekah dan sebagainya. Baik. Nah, inti pertanyaan yang sudah masuk nanti kita akan jawab lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jadi kita akan istirahat sebentar, kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Kura-kura bawa palu. Jateng Bicara mau break dulu. Radio dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas dan Mbak Yu. Sebelum closing statement dari Pak Agus, kita akan lanjut membaca pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih sekali dari Bang Haji di Pati. Bang Haji namanya Pak ya. Mungkin nggak sih Pak ada sertifikasi kelayakan untuk hewan kurban yang akan dijual? Mungkin nggak bisa semuanya, tapi saya yakin pasarnya ada. Karena banyak orang yang ingin berkurban dengan hewan kurban terbaik. Ya, saya kira ini merupakan usul yang bagus ya. Karena kalau sudah ada sertifikasi itu otomatis ada jaminan dan siapa yang mengeluarkan sertifikat itu penjaminnya kan gitu. Tapi memang ini suatu inovasi saya kira dari Pak Haji tadi, Padi saya kira sangat bagus. Karena kita kalau kita biasanya kalau keluarkan itu tentang ternak bibit ya. Surat kelayakan bibit ternak. Ini kita memang dari dinas ini mengeluarkan. Tapi kalau untuk ternak korban saya kira ini merupakan hal yang bagus, sehingga nanti tinggal harga. Jadi ada yang memang tadi berpatokan kepada harga bobot hidup. Tapi juga ada yang saya kira di luar itu. Jadi ya kalau kita yang bicara rata-rata. Tapi ada yang di luar itu, misalnya kan pada waktu ada ternak-ternak yang betul-betul eksklusif. Jadi misalnya bobotnya lebih dari 1 ton, besar-besar dan sebagainya. Itu memang beda dengan sapi rata-rata. Nah, ini kan biasanya kaitan dengan itu prestis misalnya. Sapi yang terbesar gitu lah, gitu biasanya ada beda dengan harga. Harganya beda karena khusus, sapi khusus. Sehingga saya kira ini usul yang bagus untuk kepastian kepada ternak yang itu. Tapi memang ya semuanya itu bukan hanya dari pemerintah ya. Jadi dari semua pihak ini bisa
memberikan pilihan. Jadi kalau yang dijual itu sudah pasti ternak yang layak. Karena ada suatu kejadian itu ternaknya besar ternyata belum memenuhi umur. Jadi cuma besar saja. Jadi kan persyaratan nanti nggak bisa memenuhi. Kalau seperti itu kan repot jadi panitia. Jadi jangan hanya besarnya sapi, tetapi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ini betul-betul diperhatikan. Karena memang kepandaian untuk menilai ini juga penting, memilih ternak. Ya. Seperti itu ya. Ini usul yang baik, semoga nanti akan diusahakan seperti itu ya. Saya kira ini merupakan hal yang bagus. Jadi tinggal nanti misalnya di lapak ini sudah pasti ini mempunyai sertifikat yang memang dari aspek teknis dan aspek-aspek yang lainnya sudah dijamin. Saya kira itu memang begitu. Tapi kan pada waktu di lapak ini kan kita kadang-kadang ya juga seadanya. Sudah adanya itu. Lah ini adanya itu kan ini kan kita harus bisa memilih gitu loh. Betul. Ini memang kadang-kadang suatu seni ya. Udah kalau ada begini, kadang-kadang di lapak satu memilih belum cocok. Atau mungkin sudah ada yang cocok, tapi membandingkan di lapak lain. Muter dulu. Baru nanti penentuannya Hamin berapa misalnya. Udah berbeda. Itu kan seni. Makanya sama dengan di pasar tradisional, tawar-menawar itu juga seni. Gitu. Terus tadi membandingkan harga, itu juga kadang-kadang ada yang hanya muter aja setelah itu ternyata ya ambilnya satu. Gitu. Nah, ini memang pandai-pandainya aja. Betul. Berikutnya ini dari Manyaran, ada Aldi nih. Kalau hewan sapi atau kambing yang pernah terjangkit suatu penyakit tapi sudah sembuh, apakah sah dan bisa jadi hewan untuk dikurbankan, Pak? Iya, jadi kan ternak yang sakit itu ada yang diobati ya, ada yang diobati dan bisa sembuh. Nah, tentu saja sembuh pun kalau itu masih memenuhi syarat secara tadi fisik, misalnya, yaitu saya kira jenderal memenuhi syarat berarti kan bisa dikorbankan. Tetapi kalau sekarang ini kan sudah kurang satu bulan ya, menjelang hari H pemotongan ternak. Ini biasanya yang kita antisipasi itu adalah penyakit-penyakit cacing misalnya. Jadi kalau bentuknya ya cacing-cacing yang ringan-ringan, saya kira ini masih bisa diobati dan sampai hari H masih bisa untuk sebagai dipotong. Tetapi kalau itu dijumpai ternyata penyakitnya penyakit hati, itu tidak bisa. Kalau disembuhkan itu minimal 2 bulan ya, 2 bulan sampai lebih. Jadi nanti kalaupun itu terjangkit ya harus dicek kalau ini cacing hati. Nanti dicek sama dokter hewan. Berarti ada cacing hati. Berarti cacing hatinya tidak boleh dikonsumsi. Ini harus dikeluarkan dari itu. Tapi kan eman-emannya ini bahaya ini. Jangan sampai seperti itu ya. Eman-emannya bahaya. Eman-eman gitu ya. Karena kita kan harus menjamin yang kita berikan ini ternak-ternak atau daging atau hasil ternak yang betul-betul tadi aman, sehat, utuh dan halal. Baik. Terakhir yang berhasil kita akan jawab pertanyaannya, ini ada Mbak Marni yang ada di Rembang. Katanya ada tidak Pak bantuan untuk petani yang akan dibiayai oleh pemerintah? Kalaupun ada, kira-kira seperti apa syaratnya? Ini mungkin petani hewan kali Pak, atau seperti apa ini? Iya, jadi memang binaan mungkin kali ya. Iya, jadi pemerintah kan memang kadang-kadang memberikan bantuan ya, bantuan ini. Bantuan ini tentu saja antara lain harus diterima oleh kelompok. Bentuknya harus sudah kelompok. Dan kelompoknya itu pun juga harus kelompok yang betul-betul kelompok. Kemudian di lapangan juga peternak, karena ada juga tidak aktif misalnya. Jadi ini kaitan dengan bantuan ternak ya. Nah, kembali lagi kepada korban ini, tentu saja ini menjelang Idul Kurban ini memang tadi kalau kita berbicara cara membeli sapi atau ternak, ada sapi, kerbau, kambing, domba gitu, itu adalah sebelum, kemudian ternaknya harus sehat, kemudian diidentifikasi oleh dokter-dokter hewan yang turun ke lapangan, kemudian tadi lapak-lapaknya yang supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Misalnya kita berikan perlakuan-perlakuan, termasuk yang penting adalah biosecurity ya. Kita berikan istilahnya desinfektan supaya nanti suci hama ya di situ. Nah, nanti pada pasca juga sama. Setelah hewan itu dipotong, ini terutama tata kelola jerohan ini harus betul-betul ini, jangan sampai jerohan nanti itu dicampur dengan daging. Karena jerohan itu kumannya semakin tinggi, sehingga harus dicuci bersih. Kemudian kalau perlu ya
harus dimasak dulu kalau jeroannya. Di daerah tertentu beberapa masjid sudah dipasak supaya nanti daya tahannya lebih lama. Di samping juga aromanya juga harum ya. Pada waktu memotong juga tidak keburu-buru busuk. Sampai dikirim juga nanti juga masih sudah matang ya. Jadi itu sehingga tinggal membersihkan kemudian dimasak. Sehingga ini adalah walaupun itu sepele ya, tapi ini suatu inovasi untuk memperpanjang supaya tidak mudah tercemar oleh mikroorganisme. Betul, lebih sehat dan juga lebih tahan lama juga ya. Iya, jadi dibersihkan dengan air yang tentu saja bukan air yang kotor ya, air yang ya bersih, kemudian habis itu dimasak. Setelah dimasak ini kemudian baru dipotong-potong khususnya untuk jeroan tadi, kemudian baru dibagi-bagi. Tentu saja antara jeroan dengan daging jangan disatukan karena nanti kalau disatukan ini juga menimbulkan karena jeroan ini sangat rawan terhadap mikroorganisme. Baik, sepertinya itu dulu yang bisa saya jawab atau Pak Agus jawab pertanyaannya. Ini Kang Mas dan Mbak Ayu, karena waktunya juga sudah mepet, mungkin terakhir dari Pak Agus closing statement yang bisa disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan dan melihat tayangan YouTube kita. Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Jadi sebagai kesimpulan bahwa menjelang Idul Adha ini semua pihak harus bergerak. Jadi kadang-kadang kita harus belajar memilih ternak yang bagus sesuai dengan syarat. Tapi kalau tidak mampu untuk memilihkan itu ya bisa berikan panitia. Tapi yang jelas pemerintah memberikan suatu jaminan bahwa ternak ini harus betul-betul sehat dan tidak mengganggu terhadap keamanan sehingga kesehatan hewan. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kesejahteraan hewan. Jadi animal health welfare. Kesejahteraan hewan ini cara memotongnya pun juga harus jadi harus sesuai dengan aturan-aturan supaya tidak menyiksa. Jadi kalau teman-teman dari Juleha, Juru Sembelih Halal yang baik itu ada di Blora, di Brebes, ini saya kira kepala dinasnya juga ikut memantau siaran hari ini, itu sudah dipastikan, jadi sudah diberikan pengarahan, kemudian kesejahteraan hewan harus diperhatikan, kesehatan hewan juga harus dijaga, kemudian sampai kepada distribusi hasil dari korban ini sampai kepada yang berhak menerima. Jadi saya kira Jawa Tengah merupakan daerah surplus dan saya kira tidak perlu khawatir. Adanya penyakit ternak yang seperti PMK yang ini sudah turun, kemudian LSD, ini saya kira pemerintah senantiasa mewaspadai itu. Sehingga kalau ada ternak-ternak yang sakit itu ya segera melaporkan, barangkali apakah ini perlu penanganan. Kalau ternak sakit ya diobati, kalau yang ternak yang tadi yang masih sehat ya kita vaksin supaya mempunyai kekebalan tubuh. Baik. Kalau begitu terima kasih Mbak Agus sudah memberikan sharing-sharing informasi ini yang bermanfaat untuk Kang Mas dan Mbak Ayu. Semoga setelah ini kita lebih bijak dalam memilih tentunya hewan kurban, kita tidak salah pilih, dan untuk para penjual pun juga lebih menjaga kesehatan, kebersihan, dan tentunya lebih memperhatikan sekitar agar tidak terganggu juga. Kalau begitu saya Dian Risti pamit beserta Pak Agus Waryanto selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf kalau ada salah kata dan selamat siang. Ya, selamat siang. Turun Kang Mas Bayu udah ikutan Jateng Bicara hari ini. Nantikan keseruan kita setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai